Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan minggu ketujuh ini, saya akan membahas tentang anti turunan dan integral tak tentu. Kemudian dilanjutkan dengan tentang pengantar persamaan diferensial. Ya. Jadi, secara harfiah, anti turunan itu adalah sebuah fungsi di mana menggambarkan jika ada fungsi f sebagai anti turunan dari fungsi f kecil, maka f aksen x itu sama dengan f kecil x. Ya. Contohnya adalah kita punya f1x ya, itu adalah x pangkat 4 ditambah 1, dia adalah anti turunan dari f kecil x sama dengan 4x pangkat 3. Begitu juga f2x ya sama dengan x pangkat 4 tambah 5, maka f kecil x itu juga jadi maaf, x pangkat 4 tambah 5 dia juga merupakan anti turunan dari f kecil x sama dengan 4x pangkat 3 ya. Jadi secara umum jadi ada namanya keluarga fungsi, yaitu fx sama dengan x pangkat 4 ditambah c misalnya gitu ya, di mana c-nya adalah konstanta. Dia merupakan anti turunan ya dari f kecil x sama dengan 4x pangkat 3 ya. Jadi kalau kita turunkan f aksen x, kita selalu akan dapat 4x pangkat 3, yaitu sama dengan f kecil x. Ya, kenapa? Karena konstanta ketika diturunkan dia hasilnya 0. Nah, kita sebut sebagai anti turunan, keluarga anti turunan itu, keluarga fungsi anti turunan dari f kecil x itu kita sebut sebagai integral tak tentu. Jadi kalau f kecil x-nya kita integralkan terhadap dx, bentuk ini adalah integral, maka kita akan selalu dapatkan keluarga fungsi di mana ada nilai c yang menyatakan konstanta sembarang. Nah, jadi kalau kita gambarkan gitu ya sebuah fungsi, ini fungsinya sama semua. Bedanya adalah di konstanta saja, di mana konstanta menaikkan saja, naik turun naik turun. Bukan bergerak ke kanan ke kiri tapi naik ke atas atau ke bawah berdasarkan nilai konstantanya. Ya. Oke, beberapa aturan integral tak tentu. Sebenarnya kalau kita melihat aturan turunan, maka ini kebalikannya. Ya, gitu. Jadi misalnya integral x pangkat r terhadap dx, maka ini adalah x pangkat r tambah 1 dibagi r tambah 1. Ya, ditambah konstanta ini, ditambah konstanta. Contoh misalnya adalah integral x kuadrat dx, maka sama dengan x2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1. Berarti x pangkat 3 dibagi 3 ditambah konstanta. Ya. Oke, kemudian integral x pangkat minus 2. Ya, integral x pangkat minus 2. Integral x pangkat minus 2 dx. Ya, oke, itu berarti oke. X pangkat minus 2 tambah 1 dibagi minus 2 tambah 1. Ya. Minus 2 tambah 1 hasilnya adalah minus 1. Gitu ya. Berarti ini adalah x pangkat minus 1 dibagi minus 1. Hasilnya adalah minus x pangkat minus 1 ditambah konstanta. Tetapi ini ada syarat sebenarnya untuk pengintegralan ini, di mana r ini tidak boleh minus 1. Nanti akan ada aturannya lagi, di mana integral x pangkat minus 1 dx itu adalah sama dengan ln x tambah konstanta. Nanti di belakang kita bahas. Contoh aturan integral tak tentu ya. Integral sinus x dx itu adalah minus cos x tambah konstanta. Kalau integral cos x dx itu sama dengan sin x ya. Hati-hati yang tertukar ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya pengali konstanta terhadap fungsi f kecil x gitu ya.
Kalau ada konstanta, integral konstanta kali fx dx itu konstantanya bisa keluar. Ya, konstanta ini bisa keluar. Ya. Atau misalnya integral fx tambah gx diintegralkan terhadap dx, maka kita bisa pisahkan. Kita integralkan terhadap fx, integralkan terhadap gx, gitu ya. Jadi kita bisa masing-masing mengerjakan integralnya. Contoh misalnya integral 6x kuadrat ditambah sinus x diintegralkan terhadap dx. Ya, berarti ini sama dengan 2 kali 2 kali 3x kuadrat dx. 2 kali integral 3x kuadrat dx, ya, ditambah sinus x. Tambah integral sinus x dx. Maka yang ini menjadi 2 kali x pangkat 3 dikurangi integral sinus itu adalah integral sinus dx itu sinus x dx itu adalah minus cos x. Nah, karena integral tak tentu ditambah konstanta. Berapapun nilai konstanta yang nanti kita cari belakangan. Nah, sedangkan gimana kalau misalnya integralnya adalah integral perpangkatan, ya, integral fungsi gx di pangkat r g aksen x dx, maka ini menjadi gx pangkat r tambah 1 dibagi r tambah 1 ditambah konstanta, ya. Jadi ini sama seperti aturan fungsi x. Dengan cara apa? Dengan cara pemisalan. Ya. Contoh misalnya, ya, tentukan integral x kuadrat plus 1 pangkat 5 dikalikan 2x dx, maka kita cari dulu bahwa u itu misalnya adalah gx, dimana sama dengan x kuadrat tambah 1. Maka du itu sama dengan, turunkan dari sini, menjadi 2x dx. Ya, berarti integral ini adalah x kuadrat tambah 1 pangkat 5 dikalikan 2x dx itu sama dengan integral yang bagian ini adalah u, berarti u pangkat 5, kemudian du. Nah, ini kan sama dengan aturan yang pertama, ya. Hasilnya adalah u pangkat 5 tambah 1 dibagi 5 tambah 1, yaitu jadi u pangkat 6 per 6. Kemudian ditambah konstanta. Nah, kemudian u-nya itu kita masukkan lagi menjadi x kuadrat tambah 1 dipangkatkan 6 dibagi 6 ditambah konstanta. Contoh misalnya ini adalah integral sin x cos x dx. Maka ya, ini kita lihat sin x itu, ya, sin x itu kita anggap sebagai gx. Nah, jadi cos x itu adalah turunan dari sin x, ya, atau turunan dari gx. Jadi itu menjadi integral gx kalikan g aksen x dx. Harus ada dx-nya, ya. Nanti ingat, harus perhatikan ini integral dx-nya. Berarti jadi ini adalah gx pangkat 2, karena ini kan awalnya pangkat 1, ya, per 2 ditambah konstanta. Ini menjadi sin x kuadrat per 2 ditambah konstanta. Atau boleh juga sebenarnya kita anggap sinus itu adalah turunan dari cos, tetapi harus dikali minus. Berarti ini jadi cosnya jadi gx, g aksennya adalah sin x. Ini tapi harus kali minus, berarti nanti adalah minus gx g aksen x dx, ya. Gitu. Ya, bisa juga nanti tinggal diubah. Ini hasilnya adalah menjadi, nanti kalau misalnya ini menjadi cos, ini jadi minus cos kuadrat x per 2 gitu. Minus tapi, ya. Oke.
ditambah konstanta. Nah, kita coba latihan sini. Ya. Soalnya adalah bersatu integral x kuadrat ditambah x pangkat minus 2 dx. Ini bisa diubah menjadi integral x kuadrat dx ditambah integral x pangkat minus 2 dx. Ini diubah menjadi n-nya kita tahu berarti n-nya adalah minus 2 dan ini adalah n-nya pangkat minus 2. Oke, berarti ini adalah x 2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1 ya, ditambah konstanta pertama ya. Kemudian ditambah yang ini sekarang. Ini menjadi x pangkat minus 2 tambah 1 dibagi minus 2 tambah 1 ditambah konstanta kedua. Yang ini hasilnya adalah x pangkat 3 per 3. Yang ini menjadi minus x pangkat minus 1. Ya, itu saja karena ini kan menjadi minus 1. Oke, ditambah konstanta pertama tambah konstanta kedua. Nah, konstanta pertama dan konstanta kedua itu bisa digabung lagi menjadi x pangkat 3 per 3 minus x pangkat minus 1 tambah konstanta saja. Berarti integral x kuadrat tambah x pangkat minus 2 dx ya, ini sama dengan ini. Itu ya. Oke. Nomor 2 ya. Integral x pangkat 3 tambah 1 kalikan dengan x kuadrat dx ya. Ini caranya gimana? Kita misalkan dulu. Misalkan u itu sama dengan gx atau sama dengan x pangkat 3 tambah 1 u-nya. Oke, berarti du-nya itu sendiri adalah 3x kuadrat dx ya. Jangan lupa ini ya. Dx. Berarti berarti x kuadrat dx itu sepertiga du ya. X kuadrat dx itu sepertiga du. Yang ini pindah luas ke sebelah sini ya. Nah, berarti integral ini kita bisa ubah menjadi integral u ya. X kuadrat dx itu adalah sepertiga du, berarti sepertiga du ya. Oke, karena ini konstanta itu bisa pindah luas ke depan. Ini menjadi sepertiga integral u du. Oke, sama dengan sepertiga u-nya u du, berarti ini kan pangkat 1 ya. Berarti ini adalah u pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 ditambah konstanta ya. Oke. Nah, ini berarti menjadi sepertiga kali seperdua, karena kan ini 2 ya, kali u pangkat 2 ditambah konstanta ya. Oke, ini berarti 1/6 u pangkat 2 tambah konstanta atau sama dengan 1/6 x pangkat 3 ditambah 1 sekarang dikuadratkan. Ini solusinya. Maaf, ditambah konstanta ya. Oke, nah
untuk nomor 3, 4, dan 5 silahkan kerjakan sendiri ya. Coba bisa. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, anti turunan itu secara harfiah dia adalah persamaan diferensial. Maaf, f aksen x itu adalah persamaan diferensial dari fx ya. Jadi kalau kita integralkan f kecil x ya terhadap dx itu adalah fx ditambah konstanta. Nah, jadi dalam bahasa diferensial kalau dalam bahasa diferensial f aksen x itu adalah fx, maka dfx atau bahasa turunan diferensial dari fx itu adalah f aksen x dx dengan f kecil x dx ya. Sebenarnya ini slide rancu ya. F kapital dan F kecilnya itu sih bahasanya sama. Tapi mohon dipahami saja ya bahwa integral dfx itu sama dengan integral f kecil x dx ya. Itu sama aja dengan fx ditambah konstanta. Sama seperti sebelumnya. Cuma bahasanya sekarang bahasa diferensial. Ya. Dan banyak akan temukan di matematika, fisika, atau teknik. Ya. Contoh misalnya ada sebuah kurva melalui titik 1,2 dan dia mempunyai turunan 2x di setiap titik x tambah y ya. Nah, maka yang pertama adalah ini adalah turunan, berarti kita cari anti turunannya atau diferensialnya. Ya, berarti diferensial y dy itu sama dengan 2x dari sini dikalikan dx. Kita integralkan, dapatnya adalah y sama integral dy sama dengan integral 2x dx. Dapatnya adalah y tambah c1 sama dengan x kuadrat tambah c2 ya. Atau y sama dengan x kuadrat ditambah konstanta saja, selisih antara C2 dikurangi C1. Oke. Nah, karena dia Y sama dengan X kuadrat tambah C itu keluarga kurva atau keluarga fungsi yang mempunyai turunan 2X di setiap X dan Y, maka kita cari anggota dari keluarga tersebut, ya, kurva tersebut yang melewati 1,2. Dan kita dapat masuk, caranya gimana? Masukkan saja x-nya 1 ke sini, dia y-nya harus 2 gitu. Maka 1 kuadrat ditambah konstanta harus sama dengan 2, maka konstantanya adalah 1. Ketika sudah dapat konstantanya, masukkan lagi ke dalam persamaan umumnya. Maka y sama dengan x kuadrat tambah 1, artinya dia adalah keluarga kurva turunan di 2x yang melewati 1,2. Oke, contoh misalnya ini. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter dengan kecepatan awal 0. Karena gravitasi, dia mengalami percepatan minus 9,8 meter per sekon. Ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Caranya adalah bahwa dia adalah turunan dari kecepatan. Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Maka dv itu adalah minus 9,8 dt, ya, diintegralkan menjadi v sama dengan minus 9,8 t plus konstanta. Nah, konstanta ini dicari ketika t-nya 0. Ketika t-nya 0, kecepatannya 0. Maka ini harus t-nya konstantanya sama dengan 0. Nah, kemudian kita tahu bahwa kecepatan itu adalah turunan dari ketinggian, ya. Maka ini adalah v itu adalah dh, ya, dh kali
sama dengan V kali dt atau minus 9T kali dt, sehingga H-nya itu menjadi minus 4,9 T kuadrat ditambah D. Nah, kita tahu bahwa pada saat T sama dengan 0, H0-nya adalah 100 meter. Maka D-nya T-nya masukkan 0, maka ini D-nya ternyata 100. Jadi persamaannya menjadi 100 minus 4,9 T kuadrat. Ya. Jadi integralnya secara dua kali gitu. Karena dia ada percepatan, kemudian kecepatan, baru jadi posisi gitu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang ini? Jadi secara konsep, kecepatan roket meninggalkan bumi itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh massa dan jarak dari pusat bumi, yaitu F sama dengan minus mg r kuadrat per s kuadrat, ya. Gitu. R kuadrat per S kuadrat itu sebenarnya maaf, R ini adalah jari-jari bumi, sedangkan S kuadrat ini adalah posisi, ya, posisi roket terhadap pusat bumi. Jadi perbandingan antara jari-jari dengan pusat bumi. Jadi kalau boleh digambar, jadi ini bumi, gitu ya, jari-jarinya R, sedangkan ini roketnya sedang meluncur, gitu ya. Nah, ini jaraknya adalah ke sini adalah S, gitu. Jadi F-nya itu adalah minus mg. Nah, kemudian rasionya R kuadrat per S kuadrat. Ini rasionya. Oke. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya. Nah, berdasarkan hukum Newton bahwa F-nya sendiri sama dengan M dV per dt. M-nya bisa kita separasi variabel, ya. Kita pisahkan M dV per ds, ds per dt, ya. Sedangkan ds per dt di sini, ya, ds per dt di sini ini adalah kecepatan dari, ya, kecepatan dari si roketnya. Jadi ini M kali V dikalikan dV per ds. Nah, oke. Nah, kita bandingkan dengan ini di sini. Jadi di satu sisi F sama dengan, ya, M V dV per ds. Di satu sisi lain ini minus, ya, mg r kuadrat per s kuadrat, ya. Nah, ini yang ini pindah ruas ke sebelah sini, bisa m-nya bisa kita coret. Berarti ruas kanan menjadi v dv sama dengan, ya, tanda minus itu bisa kita negasikan dengan asumsi gayanya searah, ya. Ini bisa menjadi positif. Jadi g r kuadrat, ya, 1 per s kuadrat ds. Oke, ya, gitu. Nah, kita integralkan kedua ruas, ya. Kita integralkan kedua ruas, ini menjadi integral, yang sini juga menjadi integral. Oke, ini berarti menjadi setengah v kuadrat, ya, tambah konstanta pertama. Kemudian yang ini kan ini adalah konstanta, ini bisa menjadi gr kuadrat, ya,
Oke, kemudian ini integral ini berarti maaf, ini berarti tanda minusnya tetap ada. Tanda minus ini integralkan menjadi plus. Ini menjadi S pangkat minus 1 ya. Gitu. Tambah konstanta kedua. Oke. Nah, kali 2 semua menjadi V kuadrat sama dengan 2GR kuadrat kali S pangkat minus 1 tambah C2 minus C1. Ini menjadi C konstanta saja ya. Oke. Nah, coba perhatikan. Karena roket berada di permukaan bumi, maka R atau S itu sebanding dengan R. Maka V kuadrat sama dengan yang ini bisa dihilangkan menjadi 2GR ya. Oke, kemudian tambah konstanta ya. Karena berada di permukaan awalnya kecepatannya 0, maka ini bisa jadi sama dengan 0 ya. Nah, berarti kecepatan untuk keluar dari permukaan bumi itu akar 2 lebih besar sama dengan akar 2 GR. Iya. Gitu. Ini sama ya. Ya intinya ada harus lebih besar dari 1, atau kalau bahasa ini hasil hitungannya adalah 11 km per sekon. Makanya roket-roket itu sangat cepat sekali gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa diakalin juga gitu ya. Kenapa? Karena kan dia kecepatannya itu harus vertikal gitu. Beberapa kondisi roket itu tidak langsung kecepatannya vertikal, tapi dia miring sedikit untuk mengatasi meminimalkan penggunaan energi dalam atau mengefisienkan penggunaan energi. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya kita punya f aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 1 melewati titik ya, melewati titik 1,4 ya. Oke. Nomor 1, nomor 2, kemudian ini turunan X per Y. Oke. Oke. Tentukan persamaan tersebut nomor 2 ya. Nomor 3 silakan dibaca. Oke, kita kerjakan. Oke, ya. Nomor 1 Y sama dengan Fx. Dengan F aksen X-nya adalah 3X kuadrat tambah 1 dan melewati titik 1,4. Oke. Nah, DY itu sama dengan F aksen X sama dengan 3X kuadrat tambah 1. Ya, maaf, ini ada DX. Maka integral DY itu sama dengan integral 3x kuadrat tambah 1 dx. Maka y-nya sendiri itu akan menjadi x pangkat 3 tambah x. Ini menjadi ini, yang ini menjadi ini. Integralkan ya. Ditambah
ditambah konstanta. Dan dia fungsi Y melewati 1,4. Oke, masukkan saja Y1 sama dengan 4 sama dengan 1 kuadrat tambah 1 tambah konstanta. Maka konstantanya sama dengan 2. Dengan demikian YX sama dengan X pangkat 3 tambah X tambah 2. Oke, ya. Ini solusi untuk nomor 1. Untuk nomor 2 gimana? Melewati 0,3 turunannya atau DY, ya, itu sama dengan X per Y, gitu ya. X per Y dx, gitu. Ya, berapa fungsinya? Ya, nah, DY itu sama dengan X per Y dx. Maka ini bisa pindah ruas sebelah sini. Ini jadi Y DY sama dengan X dx. Oke. Nah, kita integralkan kedua ruasnya. Ini menjadi setengah Y kuadrat DY tambah konstanta 1 sama dengan X kuadrat, ya, X kuadrat setengah X kuadrat ditambah konstanta kedua, gitu. Oke. Maka persamaannya bisa disederhanakan. Ini menjadi setengah Y kuadrat sama dengan setengah X kuadrat ditambah konstanta, ya, selisihnya konstanta 2 dikurangi konstanta 1. Kemudian dikalikan semua ini dikali 2. Ini bisa menjadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah konstanta ketiga, yaitu 2 kali konstanta ini, ya. Atau kita sebut konstanta saja. Maaf, ini konstanta ketiga, ini konstanta saja. Oke. Ya. Nah, dan dia harus melewati 0,3, 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Masukkan saja. Y kuadrat, maaf, 3 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah konstanta. Maka konstantanya sama dengan 9. Dengan demikian, ya, Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 9. Ini solusi persamaan, solusi masalah nomor 2. Ya. Nah, untuk nomor 3 silahkan dikerjakan sendiri, ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.